Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama ruziqa al-karamata. Rubbama ruziqal karamata. Kadang-kadang salik orang yang mengamalkan jalan, mengamalkan syariat dan tarekat, pulang ke Allah padahal belum sampai, masih di jalan, tapi sudah Allah limpahkan keramat, kemuliaan dari Allah. Karomah sudah dikasihkan karamat kepada salik itu, seorang yang lagi di perjalanan itu, keluar biasaan, khawariqul adat, di luar biasa, luar logika, luar biasa, karamat, kemuliaan dari Allah, untuk memotivasi orang itu supaya terus. Kalau kita mengamalkan tarekat, kemudian ada keluar biasaan, isyarat karena hujan, jadi setiap ucapannya jadi, ya bisa saja kadang-kadang itu, makanya rubbama, kadang-kadang sudah Allah kasihkan karamat padahal masih di jalan, belum sampai ke Allah. Masih di jalan itu salik didapat karamat padahal belum sampai. Allah berikan kemuliaan. Man lam yakun, Man lam takmul lahu malam takmul lahul istiqomah, yang padahal istiqomahnya belum sempurna. Istiqomah itu istiqomah dalam amal, istiqomah dalam tarekat yaitu batin dalam ahwal, dan istiqomah itu sudah mustaqim, sudah sampai dan diam di situ. Nah, sempurna istiqomahnya itu orang yang telah sampai dan akan istiqomah sudah di sana, di situ, yaitu di sini, di dalam angka 1. Setara kita semua dari 1, baik, dan kembalilah ke angka 1. Finish kita semua adalah setara kita. Kumaha lembang baik lah, kayak baik deh, jadi maju aja dulu, nanti tamatnya, selesainya adalah sekarang dan saat ini. Enggak masuk logika, ya enggak masuk, makanya maju. Akan tertanggalkan logika. Karena melewati ruang dan waktu. Ya, jadi ketika ada karamat kepada diri kita semua nih, kalau menemukan karomah di diri dalam perjalanan pulang ke Allah, ya nggak apa-apa, dan jangan terjebak, bisa saja. Ya itu karamat, jangan terjebak, jangan sampai menjadi istidraj bagi kita. Istidraj, syukuri saja dan teruslah berjalan
ke depan, maju terus, maju terus maju sampai, maka akan mengerti itu sampai. Usul, maka akan mengerti itu usul. Bukan tahu, bukan memahami, tapi menyadari bahwa dirinya telah sampai di samudra itu, di titik finish itu. Humul wasilin, itulah orang-orang yang sudah kembali ke Allah dan ke asal bibitnya, yaitu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ilmunya, begitu pemahamannya. Mudah-mudahan bisa tembus sampai beginilah kesadarannya. Balik jauh sebelum meninggal. Kalau kita berhasil pulang, maka beruntunglah kita, dan beruntunglah minimal 254 orang tua kita ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, 44 tuh. Buyut, cicit, sampai gantung siwur, itu 254 orang yang gen darahnya bersama kita. 255 sekaligus kita. Kasyafaatan kalau 250 orang. Kalau kita berhasil pulang sebelum wafat. Gitu. Kalau keburu habis kontrak, pulangnya setelah habis kontrak, usulnya setelah wafat, maka cuma dirinya yang beruntung, kakek buyutnya belum tersyafaati, maka kakek buyutnya akan menanti dari saudara kita atau turunan kita. Gitu. 254 orang yang gen darahnya bersama kita menanti kita berhasil pulang ke Allah. Kalau berhasil pulang ke Allah, mereka tersyafaati yang menunggu di alamul barzah, di tahanan. Mudah-mudahan kita sukses. Kalau nggak sampai berhasil, maka kata kakek buyut kita, siapa sawa majung aing. Kilo dihambur-hambur umur lain balik ke Allah. Ieu aing hese di alam barzah, hanya merang dahareun doang nu meunah, diaranteran ku maneh hadiahan. Kalau disembelikan kerbau gitu sama cucu tuh kan, dibacakan Yasin 1000 gitu. La ilaha illallah 100.000, 100.000 tiap harinya gitu. Quran gitu 1000 hatamah, bahagia dalam barzah, tapi tetap dalam tahanan. Kalau ada saja turunannya, maka terbebaslah dari tahanan itu. Belah ya, maka bebas. 254 dalam wujud kita, gennya diamanahkan ke kita, dan beliau-beliaunya menanti di barzah. Kakek buyut kita 254, 55 sekaligus diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita, selamatkanlah karuhun kita, kakek buyut kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Guys, naik hikmah berikutnya. Min alamati iqamatil haqqi laka bisyai'i. Semangat. 254 udah dihitung deh, kotret dihitungan kuloli.
254 cek leli cenah. Ini aki buyutna itu. Gagal kita. Aduh, kata kakek buyut, dasar sarwa mah jeung aing gadul. Sampai ka mawat deui teu sukses. Berawal dari pemahamannya yang belum ketemu, berawal dari ibadahnya hanya mengharap surga dan ingin terhindar dari siksa neraka dan siksa kubur, berawal dari amal-amalannya, amal solehnya, amalan kebaikan-kebaikannya, ingin enak dari hidup sekarang. Oh, ame cemar rezekina ya, ame ngeunah dagangna ya, ame lancar ieuna ituna, kan ketipu tuh. Padahal kebaikan-kebaikan itu untuk pulang. Terus bagaimana urusan kita? Kalau kita semakin pulang, semakin selaras dengan jalan yang Allah kehendaki, maka akan Allah semakin mudahkan, semakin Allah kasihkan. Karena Allah sulitkan, itu biar kitanya menyadari perjalanan pulang, bangun gitu. Seperti kemarin disampaikan, sudah makanannya diantarkan, minumannya komplit semuanya sudah diantarkan, sudah dihidangkan, bahkan langsung diantarkan oleh sang pemilik. Kitanya tidur, kitanya bobok, hees, kapanggih mah tadahareun, mau kainumal inuman, mau kapanggih moal nu bogana nu merena, mau naon sababna bangun hanya ternyata ini beberapa hari ngegap 10 juta, gap 10 juta, gap 100 juta. Ku hudangnya lain ku sungguh-sungguh nya, semakin hudang semakin dibikin, semakin hudang semakin dibikin. Mana iya cenah orang geus gigih berjuang terus dina amal, tujuanna ka Allah besa daya. Lompat ka kantor neangan Allah, neangan Rasulullah, neangan pintuna Rasulullah. Karena moal tembus ka Allah kecuali ku Rasulullah, juga akan sampai ke Rasulullah yang dekat membersamai kita kecuali kita ketemu pintu Rasulullah itu, dan pintunya Rasulullah membukakan diri, silahkannya ini Rasulullahnya. Segigih apapun kita mengejar, tak akan ketemu kalau nggak ketemu pintunya. Sekeras apapun kita pengen masuk ke ruangan istana itu, wilayah suci di dalam diri kita, kalau nggak ketemu pintunya, ya tak akan bisa masuk. Carilah pintu Rasulullah itu sampai ketemu, dan sampai beliaunya meridoi dirinya untuk membukakan diri. Monggo Rasulullahnya di dalam dirimu. Berjumpalah dengan sang kekasih Habibullah, kekasihnya Allah itu di dalam ruangan suci kita. Sekeras apapun, sekuat apapun, segigih apapun kita mengejar mencari Rasulullah, kalau enggak ketemu pintunya tak akan ketemu. Atau sudah ketemu pintunya, tapi beliaunya pintunya enggak membukakan dirinya, belum ridho kepada kita, maka dibukakan pintu itu. Rasulullah berkenan berjumpa dengan kita dengan pintunya, kuncinya itu.
ridhonya sudah diberikan ke ridho pintu itu. Ambillah cintaku di pintu itu, ambillah ridhoku di pintu itu. Cari. Cara mencarinya kalau belum ketemu, sholawat yang banyak. Nanti hati kita ditunjukkan ke pintu itu. Sang pintunya Rasulullah humul aqtab, ialah kutub yang jumlahnya ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini yang hidup hanya 313 orang saja. Dibanding saat ini gak jauh, gak kurang, gak lebih, sekitar 8 miliar manusia. Sensus atau dan non sensus, yang gak sensus negara atau pemerintahan atau yang di hutan-hutan itu gak ke sensus, kurang lebih jumlahnya yang hidup 8 miliar manusia. Gak jauh, ya cukup sudah. Balik lagi, jangan lupa itu. Pulanglah dan temukan pintunya untuk kembali. Sampai di pintu, masuklah. Dibukakan pintu, masuklah. Berbahagialah abadi. Sampai dan kemudian masuk, akan menyaksikan, barulah syahadatnya betul. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul menyaksikan karena sudah di dalam ruangan suci itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah, sang kekasih. Betul menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin, ilmunya telah sampai, pemahamannya telah sampai, semoga sekaligus kesadarannya juga sampai, ruhaninya sampai ke malakutus sama. Kejarlah itu, carilah itu, dan nantilah itu. Jangan yang lain, jangan apapun. Bukan gak boleh sejahtera, bukan gak boleh senang di dunia ini. Berbahagialah abadi. Ya, mangga selanjutnya. Sok terus. Min alamati iqamatil haqqi laka bisyai'i. Min alamati Iqamatil haqqi laka. iqamatil haq, di antara tanda Allah al-haq, menganugerahkan sesuatu kepadamu, betul-betul sudah diberikan, dianugerahkan, diserahkan. Apa tandanya? Iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Allah akan menyimpan di dirimu, di dalam sesuatu itu, dan dirimu menemukan nataij, samroh itu, buah, hasil, kesimpulan-kesimpulan. Sudah memanen. Ayo mere, ya wiridnya kulhu, jangan balik ke Allah, terus kulhu rohanina balik, kemudian dohir ngeunah gitu. Ya Fatihahnya
amalkeun geus teu ngamalkeun nanahnya eta be teh yang nanahnya eta be sampai batina tentrem ngeuna sampai karasa sampai sadar sampai balik kemudian memetik hikmah naduk batina benar dohirna sukses tanda bener dianugerahkeun can umum ya dikir amalkeun dikir geus teu naon sampai rohanina dohirna manfaat ya salawatnya laksanakan terus sampai berhasil. Mana mulai nanya alhamdulillah setiap tahun alhamdulillah rasana alhamdulillah sedikasinya aja sudah itu pegang. Jangan cari amalan yang lain buat ini buat itu. Sudahlah semua kebaikan kita untuk pulang ke Allah saja. Takut ini kontrakan habis beak angges kontrakan ini jasad ini kan kontrakan jadi tinggali oleh sukma yang di dalamnya adalah kesadaran ruhani dihubungkan dengan kontrakan jasad ini. Bertafakurlah, berpikirlah, perhitungkanlah hidup kita yang sejenak sekali ini mau bahagia abadi apa enggak gitu. Itu tadi ilmunya. Pulang ke Allah tidak bisa kecuali lewat Rasulullah. Kembali ke Rasulullah sang asal tak bisa kecuali melalui pintunya. Carilah pintunya dan mintalah ridhonya untuk membukakan dirinya masuk ke wilayah suci dalam diri kita itu. Ruangannya bersama kita, tapi pintunya mesti kita cari biar membersamai kita untuk masuk ke dalam diri kita. Hadratnya Allah, hadratnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup, saya kira itu jelas sekali. So, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isaatu. Sudah titik ya yang tadi. Sekarang berbicara tentang sang pembicara, sang penyampai. Man abaro, siapa orang yang menyampaikan, siapa orang yang ngasih petunjuk jalan pulang ke Allah, diistilahkan dalam bahasa abbaro. Dalam ilmu tarikat tasawuf, abbaro ngasih ibarat, maksudnya ngasih petunjuk jalan pulang. Man abaro min bisati ihsanihi, min bisati ihsanihi, siapa yang memberi petunjuk kepada yang lainnya, min bisati ihsanihi, dia bersandar dari keluasan kebaikan dirinya. Menyampaikan, memberi petunjuknya
ngasih isyarahnya, memberikan penjelasannya masih dari sisi kebaikan dirinya. Asmatatul isaah, tandanya kalau kita misalkan menyampaikan tandanya kita masih menyampaikannya dari diri kita atau sudah dari bukan dari diri kita, sudah menyadari ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari sang wakil, dari wakil sang Rasul gitu. Dari Rasulnya Rasul, utusan sang Rasul sudah meninggalkan dirinya. Tandanya asmatatul isaah, ketika dia terjatuh dalam kesalahan maka dia akan terhenti eureun ngalakukeunana, menyampaikannya akan berhenti. Aduh dosa ieu aing, aduh saya ini kotor, gak layak. Nah itu berarti tandanya dia menyampaikan kebaikannya masih dari sisi kebaikan dirinya, masih memandang dirinya. Dia akan terhenti, ngerasa geus lah aing moal deui teruskeun deui, ngajak baturna, dakwahna, ngajak dina tarekatna. Eureun ketika dia terjatuh dalam salah, dia terjatuh dalam noda. Syariatan kana au tariqatan, baik kesalahan dalam bersyariat, jatuh dalam maksiat, atau kesalahan keburukan di dalam tarikat seperti su'ul adab kepada sang wakilnya Rasulullah itu, tidak bertata krama. Terus wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi, tapi sebaliknya orang yang menyampaikannya dari sisi kemahabaikannya Allah, kemahabaikannya Rasulullah, kemahabaikannya Rasulullah, utusan dasi sang Rasul, maka lam yasmut iza asa, dia tak akan berhenti walaupun dia terjatuh dalam salah. Dia tak akan berhenti walaupun dia terjerumus dalam noda, karena sudah tidak memandang dirinya lagi. Dirinya hanya dipakai, dipinjam oleh Allah Rabbul Alamin dan sang kekasihnya, sang cinta. Itu saja. Jelaskah? Belum? Jelaskah? Jelas ente? Jelas itu jim lam sin. Jelas. Orang yang jelas pasti julus akan duduk di situ, di pemahaman itu akan berhenti. Oh iya, akan dipakai. Julus itu bahasa Arab, mananya duduk. Kalau jelas ya julus, duduk di situ. Oh iya, oh iya, iya agama, iyalah jalan, inilah kembali. Dan tak akan kemana-mana lagi sampai kontrakannya habis, sampai ajalnya terjemput, diambil kembali, al-hayyunya diganti al-mumit, sampai napas terakhir ketika al-hayyu di jantungnya Allah berhentikan dengan al-mumit, maka oksigen ini tak akan terhirup lagi oleh hidung. Napas terakhir anggos. Tapi kalau jantungnya masih Allah hidupkan dengan al-hayyunya, al-muhyinya,
Al-Qayyumnya Allah pasangkan, maka sukma ini, baterai alam dunia ini, semesta ini akan berlangsung. Tinggal gunakanlah waktu ini untuk pulang, manfaatkan. Ini sukma kan hubungannya dengan waktu. Sukma ini hubungannya dengan waktu, siklus waktu, ruang dan tempat jasad ini. Jasad ini berhubungan dengan ruang, tempat. Sukma hubungannya dengan waktu. Kebahagiaan hubungannya dengan kesadaran. Menyadari tauhid, makanya Rasulullah bilang miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga yang mentauhidkan Allah. Minimal kita baca la ilaha illallah. Karena orang yang baca la ilaha illallah belum tentu sudah bisa mentauhidkan Allah. Tapi emang itu kalimatnya, 12 huruf itu. Ingin bisa mentauhidkan Allah, mentauhidkan Rasulullah, peganglah la ilaha illallah. Seperti wasiat baginda Nabi, jaddidu imanakum. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Dengan apakah cara untuk memperkuat, meningkatkan, menebalkan iman ini agar kita semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin sempurna, sampai yakin, ilmunya yakin, ainul yakin, sampai menembus ke hakul yakin, bahkan sampai tinggal di situ, sampai isbatul yakinnya tumbuh dan kuat, maka terimalah la ilaha illallah dengan segenap jiwa. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Itulah la ilaha illallah. Diucap dengan lisan, maka rasanya akan menembus ke relung batin, nurnya itu sampai ke muara lautan itu terhubung. Relung batin itu sungai-sungai batin kita, urat-urat sukma, sampai menembus ke lautan ruhani, sampailah asluha sabitun. La ilaha illallahnya dibaca dengan jasad, la ilaha illallah, dipaskan dengan latifahnya supaya lebih cepat terhubung antara amal dohir dan pemahaman batin, lebih cepat itu. Cara tarik dari pusar, la ilaha illallah. Ini tajribat ya, yang sudah dibuktikan oleh para ahli, orang-orang yang telah sampai. Tajrib mujarab itu begitu. Pahami ilmu tauhidnya dan peganglah la ilaha illallah caranya yang tepat gitu. Dan la ilaha illallah yang dikucurkan dari Rasulullah, nurnya terhubung gitu. Sungainya itu yang mengucurkan terhubung ke lautannya. Enak, kopi enak, enak cek jasad, nikmat cek kesadaran. Enak hubungan aja jasad, nikmat hubungan aja surga yang kesadaran. Anu ngampropan 50 juta senang. Bahagia belum? Belum. Bahagia itu kalau berbagi. Bagi ya, jadi berbahagia.
bahagia tuh. Karena hubungannya dengan batin. Bahagia itu hubungannya dengan batin. Kalau senang hubungan dengan wujud jasad ini. Beda ya. Jadi bahagia itu bahagia, babagi. Ya. Awurkeun. Bahagia itu bahagia. Kalau baru dapat, ya itu mah senang sekali. Gitu. Pengen bahagia, ya bahagia. Itu bahagia. Itu nurul qawi ke basirah. Nur kuatnya Allah ke batin. Jadi semakin bahagia. Dengan apa? Dengan bahagia. Gitu. Sama materi kah, ilmu kah, kebahagiaan kah, ya? Maka akan bahagia dengan bahagia. Asyik. Surga kan? Iya. Gitu, enak, pengen bahagia, ya parokeun bagi gitu. Minum enak, pengen nikmat, ya enaknya syukuri alhamdulillah. Pengen bahagia gitu. Surga cepat tuh sekarang. Kalau tauhidnya sampai ya surga. Gitu. Pemajikan anyar enak, encan bahagia kan, encan nikmat. Kalau ngerasakan dia ti Allah, ku Allah, ti Rasulullah, karek tah nikmat gitu. Encan nikmat, kita mah karek enak. Itu ya. Enak kita mah. Surga, batinya surga, maka nikmat. Gitu. Minuman tah, makanan tah, sentuhan kulit tah gitu. Kemana orang baru? Cina yang ke surga, tuh jeung anu geus di surga. Iya. Ilmu ini kan enak, senang sekali ilmu ini, syukuran. Jadi nikmat, ini jadi siraman ruh tauhid, nyiram karena tauhid, karena batin orang. Nikmat, lempang tuh ruhani, rasa tuh, geser, mendewasa, menguat. Kalau pohon itu meninggi, membesar. Makanya kasyajaratin thayyibah, seperti pohon thayyibah. Supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh logika dulu. Ini ilmunya ya seperti ini. Mangga telaah, teliti, resep. Teliti, sing taliti. Setelah diteliti, setelah diamalkan, dirasakan, barulah paham. Setelah sampai, barulah akan menyadari. Akan merasakan. Jangan lupa ya, tak hanya didengar, juga siapkan batinnya. Kalau mendengar begini, tak hanya telinga mendengar, tak hanya pikiran menyimak, juga siapkan batinnya, buka, menerima, ridho, menerima nur. Kalau bahasa sekarang, bluetoothnya dihitungkan ya, gitu. Biar nyambung. Kalau walaupun berdampingan, bluetoothnya gak hidup ya gak masuk.
enggak dikirim mananya terasup enggak canda sia bluetooth tadi dihirupkan bluetoothnya dihidupkan. Dikasih apa? Dikasih surga kok nggak mau. Dia kasih surga, diajak bahagia, dia mau jalan ke Roma banyak, jangan ke Roma. Ya mereka patikan itu. La ilaha illallah di diri orang. Mekah wilayah suci, Madinah wilayah suci, nu aslina di diri orang, di diri kita. Temui terus, temui nanti antosan didinya terus nyampe cina ke pintu antosan kayak gini dibukakan lawang antosan dibukakan pintunya itu apa? Ridhonya. Makanya ashabun nabi mendapatkan gelarnya radhiyallahu anhu, meridhoi dengan ridhonya Allah, meridhoi dengan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup. Banyak jalan menuju Roma, jalan tikus, jalan cucurut. Ya, mangga. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum. Tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum. Nurnya hukama, istilah ya dalam ilmu tasawuf, istilah dalam ilmu tarekat. Orang-orang yang telah sampai itu ucapannya disebut ahli hikmah. Lain bukan ahli hikmah yang kita kenal di sini di Indonesia. Sok katamuan dukun sebut ahli hikmah cina. Dukun sebut ahli hikmah. Kenapa disebut ahli hikmah? Karena wiridannya wiridan wali-wali. Batinya ikut siapa ya? Gerandong meren. Kayaknya nipu. Oke, sakieu mahar nanya. Si borokokok dasar. Tasbiku anwarul hukama, nurnya para wasilin, nurnya orang-orang yang telah sampai kepada Allah itu mendahului ucapannya. Can ngomong batur geus naraekeun, geus ngajak cerak bae ngomong kieu nu daek. Nah gitu. Tanda hukama itu diamnya saja berpengaruh. Cicing nawe batur naraekeun. Yuk ngajak dari itu naraekeun ta masyarakat jeung urang dasar karotor hatena, tarias hatena puguh sorangan nu canana bisa ya ngajak batur. Kan wayah jadi dai, geus jadi dai teh naon daa nu ngajak balik ka Gusti Allah. Orang-orang yang sudah mendapatkan SK Sir Kudroh membawa pulang izin khusus
Ya, balik lagi. Terus Fahaitsu sara at-tanwiru wa shala at-takbiru. Fahaitsu soro At-tanwiru atanwiru, ketika nurnya digelar, wa shala at-takbiru, maka isara-isaranya sudah sampai, sudah disarakan, sudah dirasakan. Kapaham jasa. Jadi sub heula nurna karek dijelaskan secara zahir gitu. Wasala ta'bir, maka sampai di sana, oh iya gitu. Jadi nurnya dulu yang sampai, sub nurnya keterima dengan batin, maka dengan penyampaiannya, dengan iktibarnya, logikanya membuka. Oh iya, ini nur dari dalam. Dikasih dulu, baru dikupaskan. Dibere heula. Nah, cakal kemana? Tapi logika nggak mengerti. Maka dijelaskan dengan penjelasan lisan, dengan ibarat-ibarat kia, itu kupasannya. Nurnya sudah diberikan, seperti pengajian gitu. Seperti gelombang suara ini buka gitu, nurnya sudah sampai. Pahamkah? Paham tuh? Can? Paham tuh? Alhamdulillah. Abadi, 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 abadi. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ini golongan pertama, sabiqun, orang yang mendapatkan surga jauh hari gitu dari sekarang, itu namanya sabiqun. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang yang sudah menyadari Allah itu maha dekat. Bukan tahu, bukan memahami. Itulah sabiqun fi jannatin na'im. Surga naimnya sudah ditemukan sekarang. Hidupnya mudah, berlimpah, sugih duniana gitu. Tebutuh kasa saha, sejahtera, sangat sejahtera gitu. Sabiqun, buah dari sudah sampai. Ada yang nanti surganya setelah kewafatannya, setelah kiamat. Ada yang saya sekarang. Tinggal tanya diri kita semua nih masing-masing, mau surga dari sekarang sampai ke alam abadi apa nanti saja? Ayo napang ke baik. Ayo nah henteu ke duka teuing. Ya saya mah nanti mudah-mudahan ke surga. Kok Rasulullah nggak mengajarkan ajaran mudah-mudahan? Rasulullah mengajarkan, memberikan ajaran keyakinan. Yakin dari saat ini saya selamat, yakin dari saat ini saya surga, yakin dari saat ini saya diselamatkan, dibahagiakan oleh hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah.
jangan pakai mudah-mudahan. Mudah-mudahan kayak orang dalam kubur seramat ngamalkan iya. Buktikan omongan ini. Lihat tafsir di belakang, pembahasan 3 golongan di belakang tuh. Diperjelas pakai amma. Fa amma tuh, fe dijawab. Amma tuh huruf tafsir. Kalau santri itu amma harfu syaratin wa tafsilin mutadommanin bimana syaratin tahtaju ilal jawab wal jawab maklunatun bil fa'lu. Fa amma in kana minal muqarrabina farahu wa rayhanu wa jannatun na'im. Dari saat ini kebahagiaannya sudah dirasakan, wewangian surganya dia sudah mencium, dan rodoh miryade jinnya dia sudah bertempat di situ. Ialah muqarrab. Farohu wa royhanu wa jannatun na'im. Sejahtera, berlimpah manfaat daripada bokeh ke dunia kaedanan. Mending mana? Mending boga jeung teu bogoh, ta mending bogoh jeung teu boga. Ya tinggal pilih lah. Kalau saya belum punya juga, temukan kuncinya. Sudah Allah berikan, sudah Allah berikan, sudah. Tinggal diketahui, dipahami dan disadari dengan basirah batin, maka akan manfaat. Itu ya, ketika dapat senang, ingin bahagia, bagi ya gitu. Bahagia itu berjalan tuh rohaninya, bagi ya berjalan tuh rohaninya, lempang bagi ya gitu. Ingin bahagia, bagi ya gitu. Babagi ya cukup. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baraza. Setiap kalam, setiap penyampaian dari seorang penyampai, maka wa alaihi kiswatul qalbi, di omongan itu, di penyampaian itu akan tersimpan apa? Kiswatul qalbi, tutup hati itu, warna hiasan akan tergambarkan dari penyampaian itu. Siapa sang penyampai? Dari apa yang disampaikannya bisa diresep, bisa ditelaah, bisa diteliti sampai ujung. Siapa sang penyampai ini? Kiswatul qalbi. Ya cukup. Setiap apa yang disampaikan maka akan tersimpulkan siapa sang penyampai gitu. Akan diketahui, akan baroza, akan jelas nampak siapakah sang penyampai. Alhamdulillah.
Ya, cukup. Man uzina lahu fit ta'biri. Man udzina lahu fit ta'bir, siapa saja orang yang sudah Allah izinkan untuk menyampaikan dengan dohir, takbir, menyampaikan jalan, memberikan petunjuk jalan pulang ke Allah dan ke Rasulnya, Uhimat bi masamil khalqi ibaratuhu. maka apa-apa yang diibaratkannya, apa-apa yang disampaikannya akan dipahami oleh orang yang mendengar. Oh, gitunya. Kalau belum dipahami, kalau nggak dipahami, waduh, riut, teka hati. Itu tanda si penyampai belum Allah izinkan untuk menyampaikan jalan pulang. Jadi tak akan ada yang tahu kecuali diri kita masing-masing. Oh, paham, ini udah diizinkan. Teka hati belum diizinkan, atau kita nggak diizinkan lewat situ. Hati mata mereka jelas bentre, ya, itu orang sudah Allah izinkan untuk memberi petunjuk jalan pulang. Nggak jelas, nggak paham, teka hati, belum, berarti orang itu belum mendapatkan izin. Terus Wajuliyat ilaihim isyaratuhu. wajuliyat ilai isyaratuh, dan isarah-isarahnya akan nampak sekali ke batinnya. Isyarah-isyarahnya akan nampak jelas sekali ke batin kita. Tuntunannya akan terasa jauh sekali jaraknya, tapi dekat sekali di hati. Wajuliyat ilai isyarah, isyarah-isyarahnya masuk kayak begitu, jauh jasadnya, tempatnya, tapi rasanya tuh bersama terus. Wajuliyat ilai isyarah, jauh di mata, dekat dan bersama dalam hati. Jelas muncul lagi. Oh, ini kekasihku, dia yang menolongku untuk berjumpa dengan sang kekasihnya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam rasa yang dalam. Ya, cukup. Rubbama barajat al-haqaiqu maqsufatal anwar. Rubbama barajat al-haqaiq, kadang-kadang hakikat terbuka. Hakikat itu jati diri kita. Kita sebenarnya tidak ada, tapi Idza lam yu'zin laka fiha, ketika hakikat terbuka di dalam diri, dan kemudian maksufatal anwar, dan nur itu memudar, melemah. Sakuihan deh, hikmah coba ulangi. Rubbama barajat al-haqaiqu maqsufatal. Rubbama barojat al-haqaiq, ketika hakikat terbuka, jelas nampak dalam diri, tapi kemudian maksufatal anwar, cahayanya memudar. Ya, Idza lam yu'zin laka fiha bil izhar. ketika itu nampak nih, nampak hakikat di diri,
Allah yang maha hadir, Allah yang maha dekat, Rasulullah yang maha hadir, yang maha dekat nampak. Kemudian kita mendohirkan ke yang lain. Dan kemudian setelah mendohirkan itu, maksufatal anwar, cahayanya memudar, melemah, menghilang. Itu pertanda kita belum diizinkan untuk mendohirkan hakikat itu. Tak akan ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Belum diizinkan mendohirkan hakikat. Dohir nampak ke kita, kemudian kita mendohirkan, malah memudar hakikat itu. Kita melemah, merasakan kesadarannya melemah. Ya, maksud fatal anwar itu kesadarannya melemah, kesadaran tentang jati diri kita. Itu tanda kita belum diizinkan untuk mendohirkan hakikat itu. Dilarang keras gitu. Makanya ada hududut thoriqoh, haram hukumna nyampaikan hakikat, ngadohirkan hakikat. Dan hukumnya kufur. Kufur itu terpental dari rel, terkapar dari rel ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Pahamkah? Alhamdulillah. Ya, cukup. Lanjutnya, hikmah selanjutnya sudah itu. Ibaratuhum imma li faydani wujdin. Ibaratuhum, ibaratnya para penyampai, penjelasan para penyampai, ya, Imali faydani wujdin. imali faydoni wujin. Ada penjelasan penyampai itu, si penyampainya yang emang yang ditemukan dirinya gitu, limpahan dari Allah yang ditemukan dirinya. Dia menemukan limpahan nur hakikat dalam dirinya, kemudian disampaikan. Lifaidani wujin, baru nemu gitu, karek menang, disampaikan. Dan Auli qasdi hidayati muridin. ada juga penyampai itu yang penjelasannya untuk memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Jadi ibarat itu, penjelasan itu ada dari orang yang memang karena menyampaikan apa yang ditemukannya. Ada yang menyampaikan, menjelaskan dari emang bertujuan untuk membimbing murid-muridnya, para pecintanya. Ini dari dua orang yang berbeda. Yang satu lifaidani wujdin, itu siapa? Fal awwalu halus salikin. Fal awwalu halus salikin. Yang pertama itu kelakuannya orang-orang yang suluk, masih di jalan, sudah ketemu anugerah nur besar, ya tah, nah gitu. Salik di jalan sudah menyampaikan. Terus Wasani halu arbabil miknah. Wasani halu arbabil miknati wal muhaqqiqi. dan yang kedua adalah
tingkahnya, geraknya sang mursyid. Ahlul miknah wal muhaqqiq. Yang sudah isbat di dalam dirinya. Ilmul yakin, ainul yakin, tembus hakul yakin, dan kemudian terhenti di makom bako sampailah isbatul yakin. Ya, jelaskah? Jelas tuh? Jelas. Ya, cukup. Al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in. Al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in. Penjelasan-penjelasan itu adalah makanan bagi ruhaninya para pendengar gitu. Makanan ruh. Makanya tadi disebut siraman ruhani. Dan Walaysa laka illa ma anta lahu akil. dan bagi si penyampai nggak mendapat apa-apa ya, bagi si penyampai dapat apa-apa kecuali si para pendengar itu mau wuduk, ya mere wuduk tadi wabkan, tahu gua, nggak dapat apa-apa si penyampai kecuali dapat kebahagiaan dengan Allah dan Rasulnya. Dohirnya eta menang wuduk sabungkus gitu, itu menang. Jadi penjelasan-penjelasan adalah makanan ruhani untuk para pendengar. Untuk si penyampai tidak dapat apa-apa kecuali sesuap nasi yang dikasih oleh si pendengar itu. Sampai wuduk sabungkus. Alhamdulillah. Eta ge jeung kerupuk hiji. Alhamdulillah. Gak meningkat derajat apa-apa. Teu menang naon kecuali menang wuduk kungkul sabungkus jeung kerupukna jeung bawang tunggal. Sok terus. Rubbama abbaro anil maqami. Rubbama abbaro anil maqami. Rubbama abbaro anil maqam. Kadang orang memberi penjelasan dari wilayah, dari sisi ya, Man istashrafa alaihi. dari sisi orang yang baru mengagumi itu. Istashrafa itu mengagumi. Iya jalan ka Allah, iya jalan ka Rasulullah, baru mengagumi itu, baru maju, baru berjalan sampai ke kia. Tapi orang itu baru di detik dia baru menemukan pemahaman itu. Kadang-kadang ya si penyampai baru mengagumi jalan itu, wawasan jalan itu disampaikan. Terus Warubbama abbaro anhu man wasala ilaihi. dan ada juga si penyampai emang orang itu sudah di situ. Ayo gitu. Bukan siapa-siapa. Dia menyampaikan dirinya. Jadi ada orang si penyampai itu baru menyampaikan apa yang dikaguminya. Untuk situ kagum, untuk ke situ disampaikan, itu. Nah, kan belum sampai. Ada orang yang menyampaikan itu, menyampaikan dirinya. Kan beda ya. Ya tinggal diserahkan masing-masing.
itu memang sarwiti teh gelis sarwiti teh cak sasia nyawa sarwiti ih diranjak kali gelis sarwiti cak si itu tuh kan baru mengagumi. Ada mengagumi lebih dalam lagi sarwiti teh gelis cak saha pannya nama baturan sekolah aing sarwiti teh gelis cak sasia atau pakai sama pemajikan aing ya kan beda ya beda. Ada yang baru mengagumi, ada yang baru mengagumi lagi karena ada emang sudah bersama dirinya sudah sampai di situ gitu. Geus jeung manehanana ya itu ini ungkapan dari Imam Ibnu Athaillah kita untuk meneliti diri kita sendiri dan kemudian untuk terus berjalan menerima penjelasan-penjelasan itu, maka kita akan merasakan dari sang penyampai itu hati sendiri yang akan merasakan dari sisi manalah menyampaikannya. Dari sisi apa? Dari baru mengagumi atau memang sudah di situ sudah sampai. Maka penyampaiannya kalau dari orang yang sudah sampai puas anggeus geus teu kudu jelaskeun deui naon geus cukup gitu. Cukup sakieu ge ditambah deui cukup geus teu kudu ditambah deui diperjelas tambahan deui cukup gitu. Gak perlu penjelasan lagi sudah merasa cukup. Bukan tidak mendapatkan penjelasan lagi, tapi dengan penjelasan segitu sudah cukup paham. Aku berjalan maju pulang terhidupkan gitu, tergerakkan maju gitu. Kalau dari baru man yang istasrofa ya kumanya atau paham tapi dat gak ikut gitu, tenahrik temawa ya cukup. Wazalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Dua orang ini tak akan bisa diketahui. Yes, nu mana tuh orang ya guru teh, nu mana tak akan bisa diketahui mana orang yang baru mengagumi atau si penyampai itu emang sudah sampai, tak akan kita tahu kecuali ala sahibi basiratin, kecuali kita yang sudah basirohnya terbuka. Oh ini Sang Guru Agung Kanjeng Wali Agung Syekhul A'dom, inilah Kanjeng Wali Agung. Ya tak akan tahu kecuali ketika kita sudah terbuka basirohnya, matanya sudah dua berjalan, mata fisiknya melihat, mata batinnya sudah merasakan. Inilah Syekhul A'dom, inilah Sang Kanjeng Wali Agung yang patut kita ikuti selamanya. Tak akan ada yang tahu. Multabis, seliru, samar, akan sama tapi beda gitu. Tak akan mengetahui kita kesamaran itu. Iltibas, multabis kita semua keseliru. Mana ya nu bener teh, mana ya nu nuduhkeun teh, mana sang munji, sang penyelamat, juru adil, ratu adil, ratu adil, juru selamat. Tak akan kita menyadari itu, mengetahui itu, kecuali ala sahibi basiratin, kecuali bagi orang-orang yang sudah memiliki basiroh,
mata hatinya sudah terbuka, maka akan merasakan dan sekaligus akan mengikuti Syekhul A'dham itu Kanjeng Wali Agung Gausul A'dham Qutbul A'dham, Kutub Gaus. Ya cukup. La yanbaghi lisalikin ayyu abbara an waridatihi. Teruskah? La yanbaghi lisalikin yang bagi itu kalau menurut santri kalimatul indigo, yang bagi itu harus sekali, harus kudu, tapi belum wajib. Temenang tuh pokoknya mah, tapi belum wajib ya kalau masuk dalam sisi syariatnya. Kalau layang bagi gak boleh ulah sama sekali, pupui ulah. Layang bagi temenang sama sekali ulah, pupui ulah. Lisalikin bagi orang yang menempuh jalan pulang ke Allah. Nggak boleh apa? Ayu abbaro anwaridatihi. Ayu abbaro anwaridati, menjelaskan, menyampaikan apa-apa yang sudah ditemukan di dalam batinnya. Ulah jasa, ulah menaikkan sama panjangnya, ulah deh, ulah la yang bagi lisalikin temenang, ulah lisalikin bagi orang yang lagi nempuh di perjalanan pulang ke Allah, menyampaikan apa yang ditemukan dalam dirinya, menyampaikan waridat. Ulah banyak napas kena ulah disambung dari ulah yes. Singkat, jangan ulah kalau mau pulang jangan. Terus fa inna dzalika yakillu amalaha fi qalbihi, karena dengan begitu akan memperlambat perjalanan pulangnya, akan menghentikan perjalanan pulangnya. Salah urang. Pintu kamar tertutup, salah siapa? Salah urang. Nutup deui. Geus rek asup tadi memuka blong. Tutup deui. Salah siapa tertutup lagi pintunya? Salah urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelaskah? Betul jelas? Jelas julus. Julus itu bahasa Arab duduk. Kalau memang jelas, akan diam di pemahaman itu, akan terus berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih adakah? Wa yamna'ahu wujuda sidqi ma'a rabbih. Iya. Dengan menyampaikan apa-apa yang kita temukan, kitanya masih di jalan, asidiknya Rasul akan memudar di dalam diri kita, melemah. Sidik ke Allah teh mual bisa, kecuali ku sidiknya Rasul gitu. Akan melemah.
dengan dibocorkan itu. Hibar eta balon, cis we bocor atau turun deui. Bukannya terbang dan kemudian menghilang. Malah ceot meotan ragang ke tanah. Lain yang balik siapa yang kanyawan ku batur wawasanana. Ya. Sudahkah? Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Allah